Selamat pagi semuanya. Amang, Inang, teman-teman dan jemaat sekalian. Sekali lagi sepertinya kurang semangat. Semangat pagi, selamat pagi. Masih tetap semangat? Semangat. Iyalah sebenarnya belum dimulai, masa udah lemes ya kan? Nah, puji Tuhan tadi kita sudah menyelesaikan ibadah kita dan berjalan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Kita akan segera memasuki sesi pertama dari seminar kita hari ini, yaitu bagaimana menyanyikan buku ND dan Kidung Jemaat dengan baik dan benar. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan opening ceremony. Kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan dibawakan oleh Amang Resort HKBP Kebayoran Baru, Amang Pendeta Timbul Sitanggang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Horas, nah hormati kami Amang Senior, Amang Duluk Saribu, salah satu komponis besar di HKBP, pencipta music box dan pengajar kor, nyanyian-nyanyian Kristiani, dan karya beliau sudah banyak dikenal bukan saja di Indonesia, bahkan di mancanegara. Bapak ini akan menjadi narasumber yang baik buat kita sekalian. Jadi oleh sebab itu kenapa kita lakukan ini? Karena HKBP adalah gereja yang bernyanyi. Lebih dari 50%, bahkan mungkin 90% itu ibadahnya HKBP kalau kita lihat tadi itu dengan nyanyian. Jadi hanya sekitar 10-15% itu doa dan jamita atau khotbah. Oleh sebab itu kami merasa sangat penting bagaimana supaya nyanyian ini, HKBP memiliki satu buku nyanyian yang disebut dengan buku ND. Tetapi dengan perkembangan zaman banyak sekali nyanyian-nyanyian yang muncul di tengah-tengah kita, yaitu pop rohani. Dan pada ibadah kita hari ini kita buat eksperimennya, ada nyanyian pop rohani, ada nyanyian HKBP, ya kan? Nah ini semua kita mau coba, kita mau lihat apakah sebetulnya nyanyian HKBP, buku yang ditulis di dalam buku ND itu ketinggalan zaman atau tidak merasa terwakili oleh kita di dalam menghadap Tuhan. Nah nanti jawabannya itu akan disampaikan dengan baik dan dengan benar oleh Amang Pendeta Jauh Dolok Saribu, dan kemudian juga bagaimana menjadi song leader sehingga para jemaat itu menyanyi dengan baik, dan perjumpaan kita dengan Tuhan dalam setiap ibadah itu betul-betul boleh kita rasakan, dan sehingga setiap jemaat, setiap peserta ibadah yang datang beribadah dengan beban berat, ketika dia datang bersekutu, menyanyi, menyembah, lalu dia boleh menyampaikan semua bebannya kepada Tuhan, dan tentu dia pulang dengan sukacita. Maka mengingat pentingnya seminar ini, maka kami mengundang saudara-saudara sekalian, dan tentu saya berharap ini boleh menjadi bekal yang baik bagi kita, dan tentu dalam dimana kita melayani, apakah sebagai song leader, worship leader, apapun namanya itu, apakah sebagai pemusik gereja, kita boleh menuntun, mengarahkan penyembahan itu terhadap Tuhan, dan tentu yang dimuliakan adalah Tuhan Yesus Raja Gereja, dan peserta ibadah bertumbuh di dalam imannya. Itu yang paling penting daripada ibadah kita dan juga dalam pertemuan kita hari ini. Akhirnya kami mengucapkan selamat datang, dan kami mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Amang yang akan memberikan pengajaran pembekalan kepada kita sekalian. Biarlah apa yang kita kerjakan hari ini semuanya menjadi kemuliaan Tuhan. Maka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya adalah hamba Tuhan, pendeta di HKBP Resort Kebayoran ini, membuka dengan resmi seminar sehari tentang bagaimana pentingnya
menyanyikan atau melantunkan lagu pujian, penyembahan yang dikaitkan juga dengan penataan sound system. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Selamat berseminar. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Amang Pendeta kita. Terima kasih Amang atas kata sambutannya. Dan kita akan segera memasuki sesi pertama kita pada seminar pagi hari ini, yaitu tentang bagaimana menyanyikan buku ND dan Kidung Jemaat dengan baik dan benar, yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta JAU Dolok Seribu. Dan sebelumnya kita akan memanggil moderator kita yang adalah seorang song leader dan juga guru paduan suara. Kita berikan tepuk tangan untuk Kak Junita Siregar. Selamat pagi para peserta seminar pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kami akan segera mulai dengan pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta JAU Dolok Seribu. Namun sebelumnya, seperti kebiasaan yang berlaku, kita akan sedikit mengenal Bapak lebih dalam. Saya akan membacakan ulang profil mengenai Bapak Jonggi August Puluhan Dolok Seribu. Beliau lahir di Porsia, Tobasa 18 Maret 1949, menikah dengan Ibu Romauli Boruhuta Julu, dan dikaruniai 4 orang anak. Pendidikan yang beliau jalani adalah antara lain dari Fakultas Teologia Universitas HKBP Nomensen di Pematang Siantar. Kemudian beliau menempuh pendidikan pasca sarjana dan memperoleh gelar Master of Ministry dari Trinity Theological College. Highlight dari riwayat pelayanan beliau antara lain ditahbiskan menjadi pendeta pada tanggal 25 April 1976 di Medan, tepatnya di HKBP Resort Medan 2 Simpang Limun. Kemudian beberapa highlight lagi, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Departemen Pemuda HKBP Pusat, kemudian menjadi pendeta resort di HKBP Kota Medan, Praeses HKBP Medan Aceh, Praeses HKBP Distrik Tebing Tinggi Deli dan Distrik Tapanuli Selatan. Demikian juga akhirnya pada tahun 2004 sampai 2008 beliau menjabat sebagai Praeses HKBP Distrik 21 Jakarta 3. Highlight mengenai prestasi, pencapaian, dan kontribusi beliau adalah antara lain memenangkan lomba mengarang lagu gereja tingkat dunia yang diselenggarakan oleh United Evangelism Mission atau UEM. Berikut beliau juga mengarang lagu-lagu jemaat dan paduan suara serta drama musikal gereja. Pengalih bahasa paling banyak untuk lagu-lagu gereja ke dalam bahasa Batak Toba. Dan yang terakhir yang nanti beliau akan paparkan, beliau juga adalah pencipta musik box gereja. Mengenai apa itu musik box gereja nanti akan dipaparkan lebih lanjut oleh Bapak Pendeta JAU Dolok Seribu. Baiklah, dalam buku apa namanya ini, seminar sehari, kita melihat halaman 20 ya. Halaman sebelumnya seperti dalam halaman 8 itu hanya istilahnya sampiran lah, itu dibacalah itu untuk memperkaya kita ya, mengenai bagaimana memimpin nyanyian jemaat. Sesudah itu dalam halaman berapa lagi nih, halaman 11, pembentukan dan pembinaan suara sebagai dasar pelayanan pujian ya. Tidak mungkin kita bahas itu sekarang semua. Baiklah, itu belajar sendirilah ya, dan barangkali sudah kita kuasai ini bagaimana memproduksi suara yang bagus. Ini ada saya cantumkan di sini. Pokok bahasan kita yaitu halaman 20, mulai dari halaman 20 lah. Pertama yaitu mengenai pengertian tentang musik. Musik adalah karunia yang agung dari Tuhan. Apa itu musik? Terus musik adalah karunia yang agung dari Tuhan yang dapat memberikan ilham, penghiburan, berkat, dan menggetarkan jiwa melebihi seni yang lain. Kan banyak seni
seni lukis, seni pahat, puisi, macam-macam. Tapi musik ini luar biasa loh berkatnya. Lebih efektif dia menggetarkan hati. Lebih efektif dia menanamkan nilai-nilai Kristiani. Lebih efektif menghiburkan dari seni-seni lain. Itu saya akui loh. Dan saya sudah alami sendiri. Bahkan lebih efektif dari khotbah. Acap kali. Melalui nyanyian itu lebih efektif daripada khotbah. Tahun 2007 ketika saya mau menikahkan anak saya yang paling saya kasihi, tahun 2007, 2 minggu sebelum pemberkatan nikah, dia tiba-tiba meninggal dunia, dipanggil Tuhan ke surga. Meskipun saya preses HKBP Distrik Jakarta 3 pada waktu itu, saya benar-benar hampir gila, betul-betul hampir gila. Itulah pengalaman saya. Rencana mertupul hari Selasa di Medan. Sesudah itu pemberkatan nikah akan diadakan di Jakarta. Saya preses waktu itu loh. Undangan saya sudah disebarluaskan begitu. Tapi tiba-tiba datang berita Simon telah pergi. Waduh, saya hampir gila. Apa yang paling menghiburkan saya? Bukan khotbah, bukan. Gak begitu sombong saya, sebab apa yang saya dengar itu ya biasa-biasa saja, bahkan lebih di bawah dari kata-kata penghiburan yang sudah saya sampaikan. Meskipun banyak pendeta, preses, pimpinan jemaat waktu itu, kepala departemen marturia, gak mampu menghiburkan saya. Apa yang paling menghiburkan? Nyanyian itu loh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Luar biasa menghiburkan. Lebih efektif dari khotbah. Jadi oleh karena itu nyanyian jangan dipandang sebelah mata loh. Sangat penting dalam kehidupan kita. Memberikan ilham, penghiburan, berkat, menggetarkan jiwa lebih dari seni-seni lain. Bodoh tatu sinay hawa kanang bata makanan. Ahilma. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian 3, musik juga sudah jatuh ke dalam dosa. Banyak nyanyian-nyanyian yang mengumbar hawa nafsu. Banyak nyanyian-nyanyian yang mengobarkan kebencian. Banyak nyanyian-nyanyian yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, hanya untuk fokus untuk kehidupan sekarang ini, kenikmatan sesaat, hedonis. Let us eat and drink for tomorrow we die. Mari kita makan minum, besok kita akan mati, gitu. Nyanyian-nyanyian yang hanya melihat apa yang kelihatan, bukan seperti yang dikatakan Paulus, supaya kita memperhatikan apa yang tidak kelihatan itu. 2 Korintus 4 ayat 28 kalau saya tidak salah, yaitu hal-hal yang abadi. Itu dia. Karena itu musik atau nyanyian harus disucikan oleh firman Tuhan supaya layak dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Nyanyian-nyanyian itu, ingat, tidak ada lagu gereja loh, nggak ada. Nyanyian gereja sama seperti nyanyian-nyanyian yang lain, nyanyian-nyanyian sekuler. Gak ada lagu gereja. Lagu gereja yang kita dengar seperti sekarang ini atau tempo dulu
sama, mirip dengan lagu-lagu sekuler. Yang membedakannya adalah syair dari nyanyian itu. Itu dia. Yang membedakan nyanyian gereja dengan nyanyian sekuler adalah syairnya. Itu yang paling menentukan. Makanya ketika saya menerjemahkan sebuah lagu Bethlehemian Rhapsody, itu yang saya adaptasi dari lagunya The Queen, Bohemian Rhapsody itu dinyanyikan oleh HKBP, paduan suara HKBP, padahal penyanyinya sudah tua-tua loh di Jalan Jambu. Itu waktu ulang tahun paduan suara itu saya diundang berkhotbah di sana untuk menikmati lagu itu. Terus datang SMS, banyak SMS. Pendeta jauh kok begitu lagu-lagu Queen dibuat dari lagu gereja. Itu. Lalu saya ajak supaya mereka mengadakan apa dulu? Dialog atau pembicaraan atau seminar mengenai itu. Itu tidak ada salahnya, saya bilang. Ketika saya memasukkan satu lagu di buku nyanyian HKBP, yaitu Aiksarullah Tudia Holau, kan ada itu. Nah, oh Tuhan, oh Tuhan tugu-tugu mau. Terus datang itu protes dari komposer-komposer HKBP, termasuk itu Nortir Simanungkalit almarhum, seorang komposer yang saya kagumi sebenarnya. Dia keberatan. Lalu ada lagi lagu yang saya buat syairnya itu Endehon Amin Haleluya. Ahed dedatahe sangat di jauh bade batata amin hale. Ay puasa ba yun mo pandita ede sumuni ede kulit wak goina. Taridem-idem itu. Dan untunglah saya buat lagu itu, sebab lagu itu tidak dikenal oleh generasi muda lagi sekarang. Gak ada. Waktu saya anak-anak, waktu saya naposor bulung, jika ada acara-acara pernikahan atau mertupul, malam naposo, itu selalu dinyanyikan loh. Ya lalu saya buat syairnya, ya syair yang alkitabiah kan begitu. Lalu saya katakan, ada apa yang salah dengan lagu itu? Saya katakan begitu. Gak ada yang salah dengan lagu itu. Biarlah lagu-lagu gereja, lagu-lagu sekuler, ede purtibi, ede naposo, ede budaya ditahbiskan, dilahirkan kembali menjadi lagu pujian untuk Tuhan. Jadi artinya bukan hanya diri kita yang perlu dilahirkan kembali, budaya kita juga perlu dilahirkan kembali loh. Itu misi kita, supaya layak dipersembahkan untuk Tuhan. Lalu saya buat contoh, itu lagu Natal paling top di buku NDHKBP apa? Lagu Natal paling top itu mengajuk pengusari pestai, itu harus dinyanyikan loh, bukan Malam Kudus dan Sonang Nibornin lainnya paling top. Aduh, mengaju pengusari pestai, kalau itu tidak dinyanyikan Natal belum sampai. Harus dinyanyikan itu, baru Natal sudah sampai. Iya kan? Itu berasal dari apa? Itu adalah lagu perang saudara Amerika Serikat itu. Aslinya. Glory, glory, haleluya. Itu lagu perang saudara. Lalu itu ditahbiskan, dilahirkan kembali menjadi lagu Natal. Dan itulah lagu Natal paling top di HKBP. Itu harus dinyanyikan itu. Bagi orang yang, bagi saudara-saudara pendeta yang menyusun tata ibadah lagu Natal itu harus ada mutlak.
Baru beta ali dongeng tu Betlehem, ya, baru sudah Natal. Itu dia. Ya kan? Jadi itu. Jadi harus ditahbiskan. Jadi nanti kita lihat syarat-syarat penting untuk lagu gereja. Mana tahu di antara kita ini ada yang berbakat untuk menciptakan nyanyian-nyanyian paduan suara. Persoalannya, para pendeta tidak termotivasi untuk menciptakan lagu gereja, lagu kor. Tidak termotivasi. Holalana li hapur siaun nama sani ulaun. Anggo sesudut hapur tibion dak si ulaunon. Ya terus terang. Kenapa? Karena meskipun kita sebenarnya tidak dihargai, kita harus melakukan itu sebenarnya. Tapi nggak ada motivasinya. Contohnya apa? Jika kita menciptakan satu lagu, satu nyanyian, nggak ada yang memberikan semangat. Dengar dong. Hola kacim miroha begitu. Ahmai, aidang berdai. Itu. Coba saya tuliskan sebuah lagu. Itu yang kedengaran. Itu alang-alang binegeri. Agak kedengaran. Ada tabu. Jadi makanya sampai sekarang, eden si bonar gultum mo saya dia dehod 21 sonari. Habis si bonar gultum ngamate. Ngagira. Tunggu pe di doktu hatta Yesus. Dodalani. Odo terus. Dan binoto manak satu di ganon. Terus. Dan ngadok pula lagu na baru. Itu dia. Jadi alay nakpesongoni belgado upatta di Banua Gijang, kan begitu. Edo. Nungadok tahe di hamuak kay deo, buku ini sudah ada enggak? Buku nyanyian HKBP. Bahasa Indonesia loh. Ngadong di hamu. Ipakai dong. Mak, tua nih mak. Masih banyak gereja yang belum memakai ini. Ya. Nantilah kita bahas mengenai peranan musik nyanyian dalam tata ibadah HKBP. Musik tidak terpisahkan dari ibadah. Ini penting, terutama para musisi, ya musisi kita. Tahu nak kinek de pembuka dia deh. Ibadah itu bagus loh, ya. Hanya satu organ dengan gitar bass, ya, lalu drum. Bagus, enak, ya. Dan kalau digunakan instrumennya sebagai musik, lemburan instrumen lemburumi, semakin rumit. Itu sekitar tunggal tadu. Kalau salah atau belum kan tidak ada masalah. Tidak perlu latihan. Di mana pelatihan nggak selesai, bukan? Ya. Ibadah diawali dan diakhiri dengan musik. Tapi musiknya maunya yang terbaiklah musiknya. Unak kola asal-asal musik. Tidak sedikit musik di gereja HKBP, musik abal-abal namanya. Asal bunyilah. Bayangkan mikrofon kita sudah 16 inci. Ya. Dang di sana hudok konang godiso jago-jago bermusik. Di Kebayoran Baru. Bagus dari dulu itu. Dengan musik jemaat diajak memberi respons terhadap panggilan Tuhan yang disampaikan liturgis dalam tata ibadah kita. Dan tata ibadah HKBP inilah tata ibadah yang paling ideal loh. Saya heran jika ada orang mengatakan membosankan do liturgi HKBP. Padahal liturgi HKBP adalah liturgi yang paling baik, yang paling sempurna loh. Semua mengakui itu. Coba bayangkan, lagu yang pertama kalau kita masuk gereja HKBP, tata ibadah HKBP, ibadah minggu, apa yang dinyanyikan di situ? Itu adalah interlude itu.
ajakan beribadah. Lagu yang pertama itu adalah ajakan beribadah. Contohnya lagu yang pertama, Pentakosta Tuhan itu kan. Ainu maju pang ari parningotan Pentakoste. Itu lagu pembukaan ajakan beribadah itu loh. Baru disusul dengan tahbisan ibadah, yaitu votum. Votum itu tahbisan ibadah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Lalu introitus, nats pembukaan. Itu introitus. Contohnya nats pembukaan untuk hari Minggu yaitu diambillah nats pembukaan yang sesuai dengan Minggu Estomihi. Saihona gade pertama batuanku, kan begitu. Disambung dengan doa. Itu yang pertama. Lalu lagu yang kedua apa lagi? Lagu yang kedua adalah lagu pujian. Puji-pujian matong. Diubuti musik dengan hukum Taurat, patik. Banyak gereja-gereja di Indonesia yang nggak pernah lagi membacakan hukum Taurat. Padahal ini sebenarnya baik di gereja Calvinis, hukum Taurat ini dipakai sebagai pedoman hidup baru. Tapi bagi gereja Lutheran, hukum Taurat itu dipakai sebagai cerminan untuk menyadarkan, untuk menginsafkan seluruh peserta ibadah supaya bercermin dulu hukum Taurat keberapa yang dilanggar dalam satu minggu ini. Itu kan hukum Taurat pertama, kedua, ketiga, empat, dan seterusnya. Lalu kemudian disambut dengan nyanyian pergabungan, nyanyian penyesalan, pengakuan dosa. Perdosanya godang doa ubadia anggoho, kan begitu. Itu lagu penyesalan sesudah hukum Taurat. Sesudah lagu penyesalan apa? Pengakuan dosa dan janji akan keampunan dosa, kan begitu. Kemudian dilanjutkan dengan nyanyian syukuran atas janji Tuhan akan pengampunan dosa. Baru kemudian dilanjutkan dengan epistel sebagai pedoman hidup baru, penuntun hidup baru. Hai orang yang sudah diampuni dosanya, tolong ya ingat ini amanat hidup baru. Itu epistel loh. Baru sesudah itu disambung dengan nyanyian yang sesuai dengan pedoman hidup baru itu. Godang bopesi guru hononi dan seterusnya. Sesudah itu baru pengakuan iman rasuli dan seterusnya itu. Coba perhatikan nyanyian-nyanyian kontemporer sekarang. Memang dalam gereja HKBP, dalam ibadah kontemporer, semua tata ibadah itu harus sesuai dengan koridor ibadah di HKBP. Ini pakai diikuti anggodinasi dong. Di gereja-gereja lain itu rahado, itu puji-puji aja. Itu merjoket dulu goyang imun kan. Wah, itu lebih. Ya. Bayangkan, mulu abang ko pesong lideri holag 2 garis dulu sonai. Nasiyan gijangon ipaturu tu doru. Nasiyan turu pegajak tu gijang, ipanakot tu gijang. Ini lebih repot ya kan. Tapi terserahlah jika saudara-saudara setuju, apakah cara seperti itu layak untuk memuliakan Tuhan. Bahamu mabah. Ang guau hampir tertutup guau nak pensiun manereng nasongoni. Hampir saya terjerembab. Entahlah. Idotong. Jadi kalau ibadah lah yang matabuina, kalau ibadah untuk sekolah minggu martobab-tobab manotor-notor soni ya bisa lah itu untuk anak sekolah minggu. Sebab bagi anak-anak lebih capek dia disuruh
duduk manis 5 menit daripada berjingkrak-jingkrak 2 jam. Itu manusia sekarang, anak-anak sekarang, karena sudah makan makanan yang bergizi kan. Tapi kalau kami dulu yang hanya makan sentun dan mangga yang masih belum matang, wadang dokter kami merjingkrak-jingkrak 2 jam. Tapi anak-anak sekarang ngaholan na hidup sepuluh na, ikut mengerjahi di mana buti 2 jam. Dia nggak capek, tapi duduk yang manis 5 menit, waduh merukil lihat duit. Aduh betapa sakitnya hidupku ini katanya. Ya sudahlah, oke.